Shalom, perkenalkan nama saya Bu Christian Kiraina Tindige dengan NIM 2314201093. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pendidikan agama Kristen dengan judul LGBT. LGBT adalah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini telah digunakan pada tahun 1990-an dan mengganti frasa komunitas gay. Karena LGBT ini mewakili semua kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Istilah LGBT sangat banyak digunakan untuk menunjukkan diri. Istilah ini juga digunakan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas, seksualitas, dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya. Lesbian adalah seorang perempuan yang mencintai atau menyukai perempuan baik dari segi fisik ataupun dari segi seksual dan juga spiritualnya. Jadi memang hal ini sangatlah menyimpang. Sedangkan gay adalah seorang laki-laki yang menyukai dan juga mencintai laki-laki, dan kata gay ini sering disebutkan untuk memperjelas atau tetap merujuk pada perilaku homoseksual. Sedangkan biseksual adalah orang biasa memiliki hubungan emosional dan juga seksual dari dua jenis kelamin tersebut. Jadi orang ini biasa menjalin hubungan asmara dengan laki-laki dan perempuan. Sedangkan transgender adalah ketidaksamaan dari identitas gender yang diberikan kepada orang tersebut dengan jenis kelaminnya, dan seorang transgender bisa termasuk dalam orang homoseksual, biseksual, atau heteroseksual. Alkitab memberitahu kita bahwa seorang menjadi LGBT karena dosa dalam Roma 1 ayat 24-27, dan pada akhirnya karena pilihan mereka sendiri mereka mendapat hukuman yang kekal. Seorang mungkin dilahirkan dengan kecenderungan terhadap orientasi seksual yang berbeda, sama seperti orang dapat dilahirkan dengan kecenderungan kekerasan dan dosa-dosa lainnya. Ini bukan merupakan dalih untuk hidup dalam dosa dengan mengikuti keinginan dosa mereka. Tetapi Alkitab tidak menggambarkan homoseksualitas sebagai dosa yang lebih besar dibandingkan dosa-dosa lainnya. Dalam menanggapi LGBT ada dua sikap dari gereja atau sinode dan orang Kristen yang saling bertentangan. Sikap yang pertama, mereka bukan saja tidak menyetujui perilaku homoseks, tetapi juga membenci, mengolok-olok, dan memandang para LGBT sebagai orang-orang yang paling berdosa, bahkan mengutuki mereka sebagai calon penghuni neraka. Sikap negatif seperti ini tentunya tidak bijaksana, tidak mencerminkan panggilan Kristus agar kita mengasihi sesama LGBT, dan justru membuat mereka merasa ditolak oleh gereja. Ada beberapa dampak dari LGBT. Yang pertama, kanker anal atau dubur. Yang kedua, kanker mulut. Yang ketiga, meningitis. Yang keempat, HIV atau AIDS. Yang kelima, dampak pendidikan. Dan yang keenam, dampak keamanan. Cara mengatasi LGBT. Yang pertama, menjaga pergaulan. Yang kedua, menutup segala celah pornografi, misalnya dari gadget. Orang tua harus aktif dalam hal ini. Yang ketiga, diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah-sekolah. Yang keempat, adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah. Yang kelima, diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Beberapa penyebab terjadinya LGBT yaitu faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor genetik.